Tuyul kepala besar ini tiba-tiba ada di dalam mobil kedua orang ini. Jadi awalnya dua orang ini lagi berkendara malam-malam. Terus di pinggir jalan mereka lihat seorang anak kecil lagi berdiri sendirian pakai celana pendek. Mereka ngerasa heran, kok malam-malam ada anak kecil yang berdiri sendirian di tempat sepi. Tapi mereka jalan terus tuh. Tapi beberapa meter kemudian anak kecil tadi itu muncul lagi. Dia lagi main ayunan. Tambah makin heran kan dua orang ini. Tapi mereka masih nggak menghiraukan dan langsung jalan terus. Nggak lama jalan, mereka lihat lagi tuh anak kecil. Kali ini dia lagi nongkrong di atas genteng. Mereka jadi tambah heran kan. Tapi salah satu dari mereka itu merasa kasihan. Terus bilang sama temennya, apa kita kasih tumpangan aja ke anak itu? Bener aja, tiba-tiba tuh bocil sudah ada di dalam mobil dong. Nah, seketika itu juga mereka berdua sadar dong kalau bocil itu bukan manusia, tapi tuyul. Langsung kabur deh mereka. Terus ada cewek lagi jalan nih. Tiba-tiba si tuyul tadi itu muncul di depan muka si cewek. Si cewek auto pingsan kan, sampai nggak bisa berkata apa-apa lagi. Terus ada bapak-bapak lagi mengendap-endap nih. Dia mau ngintipin cewek yang lagi mandi. Tiba-tiba muncul kepala tuyul tadi guys. Pula si tuyul jahil ini nggak sampai di situ. Sekarang dia gangguin biksu kecil yang lagi pada tidur. Para biksu pun lari ketakutan. Para warga juga kena ulah jahil si tuyul kepala besar ini. Pas mereka lagi pada nongkrong di warung, tiba-tiba si tuyul kepala besar itu muncul dari bawah meja. Karena ulah tuyul jahil itu, besoknya para warga berkumpul di kuil. Mereka mengadukan keresahan mereka yang diganggu sama sesosok tuyul. Warga mendesak si biksu untuk mengusir tuyul itu. Cewek ini lagi nimba air. Dia tarik terus kan talinya. Pas embernya udah mau nyampe atas, dia kaget setengah mati. Karena bukan air yang dia dapet, tapi malah sesosok tuyul berkepala besar. Itulah cerita dari si cewek di depan biksu ini. Terus si biksu nyuruh warga lain buat cerita pengalaman mereka diganggu tuyul itu. Para warga lalu cerita kalau kemarin malam mereka diganggu sama tuyul itu. Kemarin malam mereka lagi asik main kartu. Pas lagi asik-asik main, mereka ngerasa ada yang ngintip mereka dari atas ventilasi. Tapi pas mereka lihat nggak ada apa-apa. Terus tiba-tiba si tuyul loncat dari atas ventilasi sampai ngagetin mereka semua. Terus si biksu nyuruh warga lain untuk cerita lagi. Ada lagi nih cowok yang lagi naik motor malam-malam sendirian. Dan pas dia lihat ke spion, ternyata dia lagi boncengin tuyul. Auto ketakutan dia. Terus bapak-bapak ini cerita, suatu malam dia mau ngintipin istri orang. Wah, jangan ditiru ya guys. Dia tumpukan beberapa barang biar dia bisa ngintip. Tapi pas udah di atas, dia malah ngelihat penampakan tuyul kepala besar itu. Biksu dan para warga udah berkumpul buat ngusir tuyul ini. Si tuyul bilang dia gangguin warga karena dia ngerasa kesepian. Dia jadi seperti ini karena dulu bapaknya nggak mau tanggung jawab. Lalu dia nunjuk tuh siapa bapaknya. Dan ternyata nggak nyangka banget si tuyul nunjuk si biksu. Si biksu pun langsung keinget masa mudanya dulu, saat dia nemuin pacarnya yang lagi hamil. Dia bilang ke pacarnya kalau dia belum siap jadi orang tua. Pacarnya pun marah-marah, tapi akhirnya dia menggugurkan kandungannya itu. Terus tiba-tiba si tuyul bilang kalau ibunya juga ada di sini. Semua warga pun kaget dong, bertanya-tanya siapa ibunya. Lalu si tuyul menunjuk seseorang yang ada di balik pohon. Ternyata sejak kejadian itu si ibu jadi gila. Si ibu lalu nyamperin dan meluk anaknya. Si tuyul terus minta peluk sama bapaknya ini. Awalnya bapaknya kayak nggak mau karena gengsi, tapi akhirnya mereka salaman dan pelukan sebagai tanda perpisahan. Biksu dan para warga berdoa agar si tuyul kembali ke alamnya dengan tenang. Setelah tuyul itu pergi, para warga pun merasa lega dan tenang. Tapi baru aja mereka merasa lega, tiba-tiba mereka dikejutkan sama gerombolan tuyul lain.